14.1 Konsep pengusaha kecil dan menengah. A. Pengertian UKM. Secara umum menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, pengertian usaha kecil menengah, kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. B. Ciri dan contoh dari UKM. 1. Ciri-ciri usaha kecil. Yang pertama, jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Yang kedua, lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. 2. Contoh usaha kecil. Yang pertama, usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja. Yang kedua, pedagang di pasar, grosir atau agen, dan pedagang pengumpul lainnya. 3. Peternakan ayam, itik, dan perikanan. 3. Ciri-ciri usaha menengah. Yang pertama, pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Yang kedua, pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Yang ketiga, sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. Yang keempat, contoh usaha menengah. Usaha pertanian. Yang pertama, usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah. Yang kedua, usaha industri makanan dan minuman, elektronik, dan logam. Yang ketiga, usaha perdagangan atau grosir termasuk ekspor dan impor. Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu usaha pendorong terdepan dan pembangunan ekonomi. Gerak sektor UKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. UKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Keberadaan UKM secara alami. Usaha kecil di Indonesia didominasi oleh unit-unit usaha tradisional, yang di satu sisi dapat dibangun dan beroperasi hanya dengan modal kerja dan modal investasi kecil dan tanpa perlu menerapkan sistem organisasi dan manajemen modern yang kompleks dan mahal, seperti usaha-usaha modern. 14.3 Kinerja UKM di Indonesia. UKM di negara berkembang seperti di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh empat hal, yaitu: yang pertama, sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi atau consumer good, khususnya yang tidak tahan lama. 2. Mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam aspek pendanaan usaha. Yang ketiga, pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja. Dan yang keempat, terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal. Kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. Indikator ekonomi makro yang merupakan hasil kerjasama Badan Pusat Statistik atau BPJS dengan Kementerian Koperasi dan UKM mengumumkan pertumbuhan UKM yang terus mengalami peningkatan. Apabila melihat data yang dilansir BPJS menunjukkan betapa UKM menuju perkembangan. Besaran produk domestik bruto atau PDB yang disumbangkan UKM pada 2003 mencapai 1,013 triliun atau 56,7% dari total PDB nasional, yang sangat menjanjikan. 14.5 Otonomi daerah dan peluang bagi UKM daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, dunia usaha di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha atau persaingan di daerah. Bagi pengusaha setempat, pembangunan industri-industri tersebut berarti suatu peluang bisnis yang besar
baik dalam arti membangun perusahaan di industri tersebut atau perusahaan di sektor lain yang terkait dengan industri tersebut. Misalnya di sektor jasa atau perusahaan transportasi, atau di sektor perdagangan atau perusahaan ekspor-impor. Peluang dan tantangan bagi UKM dalam liberalisasi perdagangan. Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan, mulai dari pengurangan hambatan perdagangan non-tarif secara bertahap hingga penurunan tingkat tarif mencapai 0% di beberapa sektor. Kendala utama yang dihadapi UMKM sehingga pembentukan nilai ekspornya sangat rendah disebabkan oleh teknologi yang belum mumpuni untuk menunjang produktivitas. Rendahnya keahlian tenaga kerja, kurangnya pengetahuan mengenai pasar dan strategi bisnis global, dan keterbatasan dalam mengakses modal.